Saat masih menjadi orang nomor satu di Pelindo II, RJ Lino tidak hanya harus berhadapan dengan kasus hukum, tapi juga Pansus DPR yang mempersoalkan beberapa langkah yang dilakukan RJ Lino. Di bawah komando Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, menerbitkan 7 rekomendasi. Kita lihat apa saja rekomendasinya. Pertama, rekomendasi Pansus Pelindo II DPR adalah membatalkan perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding. Kedua, meminta kepada OJK untuk menyelidiki dugaan konflik of interest dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi dan valuasi. Ketiga, menghentikan praktik pemberangusan serikat pekerja. Hal keempat adalah penegak hukum agar melanjutkan penyelidikan atas pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara. Kelima, rekomendasi Menteri BUMN agar segera memberhentikan Dirut Pelindo II. Keenam, merekomendasikan kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Rini Sumarno sebagai Menteri Negara BUMN. Ketujuh, merekomendasikan agar Presiden tidak membuka investasi asing dalam jangka panjang yang merugikan negara secara moral maupun material. Jadi kalau kita quote lah apa kata Mas Meta tadi, jangan sampai pemberantasan korupsi menjerat para inovator begitu. Iya Pak. Dan kemudian kalau lihat ini rekomendasinya sudah tidak hanya ke Dirut Pelindo II tetapi juga ke Menteri BUMN. Ya. Dan tampaknya rekomendasi itu juga ditujukan kepada seluruh BUMN kan, karena diminta agar Presiden jangan. Karena ini Pansus Pelindo II. Ya, waktu itu Pansus Pelindo. Tapi salah satu bukti rekomendasi itu kan juga meminta agar Presiden memperhatikan kontrak jangka panjang agar jangan sampai melanggar. Tapi kembali ke dalam konteks mikro kita, bagaimana kita melihat sudut pandang BUMN ini dalam artian apakah mereka melanggar korupsi atau melanggar poin-poin dari korupsi, atau mereka melakukan aksi korporasi yang secara corporate view itu adalah legal dan sah adanya. Nah, ini yang menjadi poin penting, karena kalau titik sudut pandang itu tidak pernah kita satukan, Pak, selalu akan ada perbedaan-perbedaan yang fatal yang akan mengakibatkan korban banyak anak bangsa. Apa yang menyebabkan hal itu tidak bisa disatukan? Yang jelas saat ini memang sudut pandang penegakan hukum kita kan memakai kacamata riben, Pak. Semua orang kan dianggap gelap, dianggap abu-abu, dianggap bersalah sebelum terbukti sebaliknya, kan begitu. Itu sudut pandang penegakan hukum. Tetapi ketika melihat entitas yang akan ditegakkan dalam artian bebas dari korupsi itu adalah entitas BUMN atau entitas Pemda atau entitas kementerian, maka indikator atau gelap ringannya kacamata yang dia pakai harus berbeda dong. Karena kalau memakai kacamata yang sama untuk melihat entitas yang berbeda, itu jelas akan membuat bias-bias yang sangat tinggi. Contoh, di sebuah BUMN membutuhkan kecepatan, di sebuah BUMN membutuhkan fasilitasi pembangunan untuk mengatasi satu permasalahan yang sangat mendesak. Contoh, saya dengar yang masalah pengadaan di Pelindo ini, QCC itu. Saya baca di salah satu artikel itu sudah 9 kali ditender dan itu ini menjadi problem. Apakah pengambil kebijakan di ujung itu menjadi ditersangkakan? Tapi ada faktor lain yang kita tidak tahu mengapa KPK mentersangkakan beliau. Aturannya atau orangnya yang perlu kemudian dilakukan perubahan? Saya melihat pada persoalan culture ya, legal culture para penegak hukum kita di dalam melihat hukum. Yang sangat tergantung dari kalau menurut saya ya, dalam banyak kasus saya melihat banyak sekali kepentingan-kepentingan yang menjadi dasar pangkal tolak penafsirannya terhadap hukum itu sendiri. Jadi tidak mengherankan itu kalau seorang dalam satu putusan pengadilan hakim yang sama itu memahami hukum itu berbeda dalam satu putusan yang satu dengan putusan yang lain. Padahal undang-undangnya sama, kasusnya kurang lebih sama. Cuma karena latar belakang kepentingannya yang mungkin mendesak di situ menjadi berbeda. Saya bukan kalau pengadilan saja seperti itu, bagaimana kemudian di level yang lebih rendah, seperti penyidikan, seperti penuntut umum, katakanlah seperti itu. Yang kita melihat bahwa ini letak persoalannya. Letak persoalannya bukan pada teks undang-undang.
letak persoalannya pada penegak hukum kita yang tidak mempunyai suatu standar di dalam memberi tafsir terhadap undang-undang yang sangat tergantung pada kepentingan sesaat pada waktu pelaksanaan penegakan hukum dilakukan. Saya pernah dengar kalau ada 10 orang ahli hukum ada 11-12 pandangan. Kalau kayak gitu memang kalau seperti itu agak susah juga menyamakan. Saya mau lihat dari yang tayangan yang tadi barusan kita tonton soal pansus ya. Saya kira banyak orang kan menjadikan rekomendasi pansus atau proses di dalam pansus itu sebagai sebuah counter argumen atas apa yang terjadi di dalam pemerintahan, dalam hal ini Kementerian BUMN. Yang orang sering lupakan adalah pansus adalah sebuah produk politik yang dijalankan oleh lembaga politik yang di dalamnya berlangsung proses politik. Sehingga kalau ada rekomendasi A atau B mestinya tidak dilihat sebagai sebuah counter argumen tapi sebagai sebuah hasil dari sebuah proses politik. Kalau kita lihat rekomendasi ke-6, ke-7 jelas sekali konteksnya adalah konteks ketidakserasian antara Menteri BUMN dengan pimpinan PDIP, ya kan? Gitu kan? Nah itu kan jelas sekali sehingga rekomendasinya meskipun yang dibahas adalah Pelindo, rekomendasinya adalah berhentikan Menteri BUMN. Saya kira itu kan agak obvious, orang bisa lihat semua gitu. Jadi ini harus kita lihat secara lebih jernih. Nah kalau kita bicara soal Pelindonya sendiri, yang mana yang kita mau bahas? Apakah kasus QCC yang ditangani KPK atau kasus yang ditangani oleh polisi atau kasus yang ditangani oleh Pansus? Nah, kalau kita mau masuk ke masalah KPK dan Pelindo, saya kira statement awalnya harus kita katakan bahwa informasi yang kita punya, paling tidak yang saya punya, itu adalah informasi yang masih tidak simetris. Lebih banyak informasi yang diberikan oleh pihak Pelindo karena Pelindo tentu saja dalam pihak yang diserang mereka harus melakukan pembelaan dan sebagainya, termasuk kepada publik, termasuk kepada kami sebagai wartawan. Tapi KPK belum mengeluarkan seluruh pelurunya begitu. KPK tentu saja berhati-hati. Apa dasarnya begitu ya, dan masih harus dilihat dasar barangkali cukup pra-peradilan. Ya, dasar barangkali cukup jelas. Tapi kalau misalnya tiba-tiba KPK di ujung pembicaraan nanti mengeluarkan katakanlah aliran dana, selesai semua diskusi. Persoalan mendasarnya kalau menurut saya bukan pada persoalan Pak Lino ditetapkan tersangka, tapi persoalan pada cara menetapkan tersangkanya ini yang kemudian sekarang sedang diuji di pra-peradilan. Di sini KPK tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya di mana KPK pernah dikalahkan oleh hakim-hakim pra-peradilan bahwa penetapan tersangkanya tidak benar. KPK masih menggunakan argumen yang sama ketika argumen itu diajukan terhadap kasus Budi Gunawan. KPK masih menggunakan cara yang sama ketika cara itu dilakukan terhadap Hadi Purnomo. Katakanlah seperti itu. Kenapa mesti dilakukan terhadap Lino sementara perkembangan sudah begitu maju? Ada mau lebih jauh lagi soal Mas Petar tadi katakan bahwa penegakan hukum juga jangan sampai menjerat inovator begitu ya. Jadi ketika kita mau percepat pembangunan ya jangan sampai kemudian orang yang mau melakukan terobosan juga takut melakukan terobosan. Mas. Iya, saya kira yang pertama adalah tentang bagaimana institusi penegak hukum menjerat para koruptor ataupun yang kemudian sekarang diramaikan apakah dia benar koruptor atau tidak. Saya kira persoalannya adalah yang selalu sekarang diperdebatkan adalah tentang bagaimana delik korupsi itu diterapkan. Nah, khusus tentang hal ini saya kira perlu dirumuskan betul apakah sangkaan korupsi itu didasari adanya niat buruk untuk memang memperkaya diri sendiri dengan secara sengaja melakukan penyelewengan hukum. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi blur. Hanya diambil bahwa ada penyelewengan hukum dalam bentuk misalkan tidak tertib administrasi atau tidak ditenderkan dan kemudian berpotensi merugikan negara sehingga menguntungkan pihak lain. Kadang-kadang itu menjadi jerat yang sangat bahaya untuk para inovator. Contohnya misalkan saya kira dalam beberapa kasus ya, Pak Nur Pamuji di birokrasi Denny Indrayana, kemudian mungkin Pelindo, saya kira ada persoalan-persoalan memang di administrasi. Tapi itu langkah terobosan yang dilakukan untuk memecah kebuntuan misalkan di birokrasi yang lelet. Nah, tapi secara sadar misalkan yang saya tahu dalam JICT tadi yang dipersoalkan oleh Pansus Pelindo, Pelindo itu membentuk oversight committee yang terdiri dari orang-orang yang sangat kredibel. Misalkan ada Pak Eri Riana Harjapamekas, mantan komisioner KPK, justru untuk mengawasi praktek ini berjalan meskipun mungkin perlu percepatan aksi-aksi yang lebih cepat dari yang standar. Nah, dalam kasus itu saya kira Pansus Pelindo terlalu cepat menyimpulkan tentang aspek komersial dari
dari berbagai aspek bisnis di dalam Pelindo, yang saya kira itu bukan ranahnya di DPR. Misalkan kalau kita mau membandingkan, sekarang disebut-sebut kasus Pak Lino ini merugikan 3,6 juta 3,6 juta dolar ya. Juta US ya. Artinya kan sekitar taruh 40 miliar. Dan ini katanya memang belum ada juga penghitungan yang konkret dari auditor negara. Tapi kalau kita lihat misalkan apa yang dihasilkan oleh CEO seperti Pak Lino dalam 5 tahun menghasilkan aset yang tumbuh dari sekitar 5 triliun menjadi 38 triliun. Itu angka yang cukup besar. Dalam persoalan bisnis kita melihat total keseluruhan. Dalam satu sisi mungkin ada yang rugi, ada yang untung, tapi keseluruhan itu BUMN ini membesar. Dan kalau memang tidak ada upaya memperkaya diri sendiri, walaupun mungkin ada kerugian, quote-unquote ada kerugian negara di situ dalam satu proyek, ini tidak bisa kemudian meluluh lantakan semua kinerja yang bagaimana dilakukan. Kemudian melihat lagi potensi kerugian begitu ya? Oke, kita akan coba bahas saat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda.